Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bunyi untuk IPA kelas 4 SD, tema 1. Selamat belajar. Tahukah kalian bahwa bunyi berasal dari getaran? Selanjutnya, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Pernahkah teman-teman melihat benda ini? Ini adalah garpu tala. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Contohnya, lonceng, alat musik, telepon, bel, dan lain-lain. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa, ruang kosong yang tidak ada udara. Mari kita lakukan ketiga percobaan ini. Percobaan pertama membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Percobaan kedua, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Dan percobaan ketiga adalah bunyi dapat merambat melalui benda cair. Sifat yang kedua adalah bunyi juga dapat diserap oleh benda-benda dengan permukaan yang lunak. Dinding-dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan yang dapat menyerap bunyi, supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Beberapa bahan yang dapat menyerap bunyi adalah wol, spons, kertas, kain, busa, karpet, dan goni. Sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat dipantulkan. Pernahkah kalian mendengar kata gaung atau gema? Gaung juga disebut kerdam. Bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Tahukah kalian bagaimana suara bisa masuk ke telinga kita? Inilah alur bagaimana bunyi bisa masuk ke telinga kita lalu diproses di dalamnya. Mari kita mengenal organ telinga. Teman-teman, ini adalah organ telinga kita. Di sana ada daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, telinga tengah, tulang pendengaran, rumah siput, telinga dalam, dan syaraf auditori. Inilah organ bagian telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Cara kerja telinga. Suara masuk melalui udara, ditangkap oleh daun telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga. Diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran menuju ke ujung saraf. Kemudian disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Jadi, proses pendengarannya yakni getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Selanjutnya diteruskan ke otak lewat syaraf. Setelah itu, otak akan memproses sehingga kita dapat mendengar. Jenis-jenis bunyi dibedakan menjadi 3,
Yang pertama adalah bunyi infrasonik, yakni bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik, yakni bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh lumba-lumba. Cara merawat indera pendengaran, yakni hentikan kebiasaan mengorek telinga. Jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Hindari penggunaan ear candle. Menjaga telinga agar tetap kering dan melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap jaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Sampai jumpa dan terima kasih.